Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan semoga di episode ini saya tidak sendawa lagi. Baik, di episode ini kita akan melakukan ekspor file. Ini biasa digunakan untuk membuat report atau laporan ke dalam bentuk file Excel atau file PDF atau file lainnya. Nah, dalam aplikasi biasanya ada fitur laporan ya, yang harus mengekspor data yang ada di database ke dalam bentuk file Excel, contohnya. Nah, bagaimana cara mengekspor? Ya, ada package yang memudahkan kita untuk melakukan ekspor ini. Ya. Nama package-nya adalah Django Import Export. Gitu. Pertama kita install dulu lewat terminal. Pip install Django Import Export. Kalau sudah, kita kembali ke text editor. Nah, dalam contoh ini kita akan mengekspor data buku ya. Jadi harus ada dulu datanya gitu. Kalau tidak ada, apa yang mau diekspor gitu. Baik, langkah selanjutnya kalau kita lihat di dokumentasi, kita buat resource modelnya. Di purpose ya, kita buat modul baru yang bernama resource. New file resource.py. Lalu kita importkan resource-nya dan juga model buku yang akan kita ekspor. From import export import resource. From perpustakaan model import buku. Lalu kita buat kelas buku resource-nya, kelas buku resource titik model resource. Model kita isi dengan model buku. Save. Selanjutnya kita buat view untuk melakukan ekspor data. Jangan lupa kita importkan dulu from perpustakaan titik resource import buku resource. Lalu kita buat view-nya. Oke. Di contoh ini kita akan mengekspor data buku ke dalam file Excel ya, file XLS gitu. Kita kasih nama export_xls. Ini kita isi dengan buku resource. Lalu datasheet-nya kita ekspor. Bukunya kita ekspor, lalu kita respon. Nah, karena kita akan menggunakan HTTP respon kembali, maka kita harus mengimportnya kembali. Gitu. Redirect, HTTP respon. Gitu ya. HTTP respon. Datasheet.xls gitu. Nah, data yang akan diekspor akan diekspor ya ke dalam bentuk file apa gitu kan. Di sini kita pilih XLS ya. Nah, dengan content type gitu. Content type di sini bisa kita lihat ya di dokumentasi HTTP ya di sini. Kita search saja .xls. Oke, ini ya. Ini konten tipenya. Kita copy, paste di sana. Respon, content disposition. File name buku.xls. Lalu kita return respon. Nah, content disposisi ini intinya ini yang akan mengunduh file hasil dari ekspor gitu kan. Nanti setelah diunduh akan disimpan ke dalam komputer kita yang bernama buku.xls. Terakhir kita buat URL-nya. Export /xls. View-nya export XLS, lalu kita kasih nama export_xls.
Mari kita coba. Langsung saja menunjuk URL-nya export/xls. Nah, ketika saya menuju URL ini, nanti akan otomatis mendownload file buku.xls yang berisi data buku. Gitu. Oke, ini ya. Oke. Karena saya banyak ya mendownload hasil ekspor ya, jadi ini sudah ada 5 ya. Jadi namanya buku 5 XLS ya. Gitu. Baik. Ini adalah data yang sesuai dengan yang ada di database gitu kan. Sesuai urutan ya, sesuai urutan di model. ID, judul, penulis, penerbit sampai dengan tanggal gitu kan. Cover juga ada di sini. Nah, kita akan coba memfilter field apa saja yang diperbolehkan untuk diekspor gitu. Berarti kecuali ID dan cover ya. Gitu. Baik. Kita custom, ini kita close dulu. Di file resource kita tambahkan sini field judul, tanggal, kemudian kelompok ID ya. Karena relasi ya, kita ambil namanya underscore 2 kali nama, lalu penerbit, dan juga jumlah. Save. Nama filenya bisa kita ubah. Kalau misalkan ada spasi, kita tambahkan double quote ya, seperti ini. Laporan spasi buku, misalkan gitu. Terus agar mudah untuk mengekspor, kita tambahkan tombol di sini ya. Kita buat tombol untuk ekspor ke template buku.html. Oke, di sini kita buat button URL-nya ke export_xls. Kelasnya btn success ya, warna hijau karena Excel. Labelnya export.xls. Oke. Export. Ya. Lalu kita buka laporan buku XLS. Oke, seperti ini ya. Judul, penerbit, jumlah, tanggal, kelompok. Nah, kita juga bisa mengubah nih nama kolom di sini ya. Kalau seperti ini apa ya? Kelompok ID nama apa itu? Kita ubah hanya kelompok saja ya, labelnya ya, gitu. Kita ke resort ya. Nah, kalau lihat di dokumentasi ya, di sini kita menuju ke deklarasi. Mendeklarasikan field. Nah, kita bisa gunakan field di sini. Importkan dulu. Ini copy saja. Seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan field yang akan kita ubah menjadi nama lain gitu. Ini nama fieldnya adalah kelompok ID underscore 2 kali nama. Atributnya adalah kelompok underscore ID. Terus columningnya akan kita ubah menjadi kelompok saja gitu. Save. Lalu kita coba ekspor lagi. Laporan buku. Oke. Nah, udah sesuai ya. Kelompok, judul, penerbit, jumlah, tanggal. Nah, ini juga kita bisa mengordernya atau mengurutkan gitu kan ya. Harus judul dulu nih, kolomnya di sini nih gitu kan. Pertama judul dulu, baru kelompok, tanggal, penerbit, jumlah gitu ya. Ke research file di sini kita bisa menambahkan export_order gitu. Lalu field apa saja yang harus diurutkan? Pertama judul dulu, kemudian tadi apa? Kelompok, lalu tanggal, penerbit, baru jumlah. Save. Kita coba ekspor lagi. Ups, kelompok
underscore ID ya, underscore nama. Oke, download, ekspornya. Oke, hasilnya maka akan seperti berikut gitu. Sudah diurutkan judul, kelompok, tanggal, penerbit, jumlah gitu. Nah, ya cukup mudah ya. Di sini dokumentasi resmi, dokumentasinya sudah lengkap ya gitu. Silakan teman-teman dilihat lagi selengkapnya di sini ya untuk mengcustomize ya. Itu saja yang bisa disampaikan di episode ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.